Halo semuanya, kembali lagi di Easy Chinese Indonesia. Bersama aku Yesi. Di video kali ini aku akan menceritakan asal-muasal dari perayaan Festival Kue Bulan atau Zhongqiujie. Nah, judul ceritanya adalah Chang'e Benyue. Chang'e Benyue. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, di suatu waktu, muncullah 10 matahari bersamaan di atas langit, sehingga membuat bumi sangat panas, bahkan sampai air laut mengering. Hal ini membuat rakyat hampir tidak bisa untuk bertahan hidup lagi. Melihat kejadian ini, seorang pahlawan bernama Hou Yi tergerak untuk membantu para rakyat. Hou Yi mendaki ke bukit Gunung Kunlun atau Kunlun Shan. Dengan tenaga dewanya, dia menarik panah untuk memanah 9 matahari, sehingga hanya tersisa 1 matahari saja. Dan hal ini membuat kondisi bumi bisa menjadi normal kembali. Atas jasanya yang begitu besar, para rakyat sangat menghormati dan juga mencintai dia. Setelah kejadian itu, banyak sekali pemuda yang datang kepada Hou Yi untuk menjadi muridnya, untuk mempelajari kemampuan dan juga keterampilannya yang sangat luar biasa. Termasuk seorang pemuda yang berhati jahat dan juga licik bernama Peng Meng. Tidak lama kemudian, Hou Yi menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik dan juga baik hati bernama Chang'e. Keseharian Hou Yi selain mengajar para murid dan berburu, dia juga selalu menghabiskan waktu bersama istrinya. Dan hal ini membuat orang-orang sangat kagum terhadap pasangan suami istri yang tampan dan juga cantik ini. Pada suatu hari, Hou Yi pergi ke Kunlun Shan atau Gunung Kunlun untuk mengunjungi temannya dan juga untuk belajar keterampilan. Namun secara kebetulan dia bertemu dengan Wang Muniangniang yang sedang lewat. Saat itu, Hou Yi meminta sebungkus Pu Si Yao atau obat hidup abadi kepada Wang Muniangniang. Dan Wang Muniangniang memberikan obat tersebut kepada Hou Yi serta memberitahu bahwa setelah meminum obat itu, maka dia akan terbang ke langit dan menjadi dewa. Namun karena Hou Yi sangat mencintai istrinya, sehingga dia tidak tega meninggalkan istrinya untuk menjadi dewa. Maka dia menyerahkan obat tersebut kepada Chang'e, istrinya, untuk disimpan dalam kotak pusaka. Saat Chang'e menyembunyikan obat hidup abadi di kotak pusaka, tidak disangka hal itu dilihat oleh Peng Meng. Dan beberapa hari kemudian, Hou Yi mengajak semua muridnya untuk berburu ke hutan. Namun, Peng Meng yang licik dan mempunyai rencana jahat, dia berpura-pura sakit sehingga dia tidak perlu pergi ke hutan. Setelah Hou Yi dan murid-muridnya berangkat ke hutan untuk berburu, tidak lama kemudian, Peng Meng menerobos masuk ke kamar Chang'e sambil membawa pedang dan dia mengancam Chang'e untuk memberikan obat hidup abadi tersebut kepada dirinya. Dalam kondisi tersebut, Chang'e menyadari bahwa dia tidak akan sanggup untuk melawan Peng Meng. Dalam kondisi yang bahaya, Chang'e mengambil keputusan secara cepat. Dia membalikkan badan, mengambil kotak pusaka, dan dia langsung menelan obat hidup abadi agar tidak jatuh ke tangan orang jahat seperti Peng Meng. Setelah Chang'e menelan obat tersebut, tubuhnya menjadi sangat ringan dan membuat dia melayang di udara dan terbang ke langit. Namun karena cintanya yang begitu besar kepada Hou Yi, Chang'e memilih terbang ke tempat yang dekat dengan bumi, yaitu di bulan, dan Chang'e menjadi dewa di sana. Pada malam hari setelah Hou Yi pulang dari berburu, para pelayannya langsung memberitahu Hou Yi apa yang terjadi kepada Chang'e. Mendengar cerita dari pelayannya, Hou Yi sangat kaget dan juga sangat marah. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan ingin membunuh Peng Meng, muridnya yang jahat. Namun sayang sekali, Peng Meng sudah kabur sejak awal. Hou Yi sangat terpukul dengan kejadian itu. Dia memukul dadanya dan sambil berteriak. Dia memandang ke atas langit dengan tidak berdaya sambil memanggil nama istrinya Chang'e. Namun pada saat itu tiba-tiba dia menyadari bahwa
Bulan di malam itu lebih terang dibanding biasanya, dan dia juga melihat ada bayangan orang berjalan yang sangat mirip dengan istrinya. Hou Yi segera menyuruh para pelayannya untuk menyiapkan meja altar di taman belakang rumah. Mereka menyiapkan banyak sekali makanan dan juga buah-buahan kesukaan Chang'e untuk menyembah Chang'e yang sudah berada di Istana Bulan. Setelah para rakyat mendengar tentang kabar Chang'e terbang ke langit, mereka juga ikut menyiapkan meja altar di bawah bulan untuk berdoa kepada Chang'e dan meminta keberuntungan serta kedamaian. Sejak saat itu, tradisi Tai Yue atau menyembah bulan saat Zhongqiu Jie tersebar di antara rakyat dan masih dilakukan hingga saat ini. Itu dia cerita tentang asal-muasal Zhongqiu Jie atau Festival Kue Bulan. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin mendengarkan lebih banyak cerita lagi, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.